Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Munawarah selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Husna selaku moderator, bersama rekan saya Regita Widianti, Priscilia Atlan, Putri Zefania, Ripka Gita Arita, Prasetyo Hadi Boroto, Raihan Azuri Maulana, dan Dina Maria Turnip. Topik mengenai produk pembiayaan murabahah yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia meliputi produk-produk apa saja yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia pada akad murabahah, bagaimanakah tabel murabahah, syarat-syarat pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia, serta kelebihan Bank Syariah Indonesia Auto atau pembiayaan, yang dimana akan diawali oleh pemaparan materi mengenai produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Zefania. Kepada Putri Zefania, dipersilahkan. Nah, kita akan membahas topik pertama yaitu produk pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia. Nah, produk ini terdapat 2 jenis. Yang pertama itu ada BSI Auto dan BSI Gria Muda. Pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mendalam tentang BSI Auto. Semoga dapat menambah wawasan penonton tentang apa itu BSI Auto. Saya akan menjelaskan apa itu BSI Auto. Nah, BSI Auto merupakan produk bank syariah di mana pembiayaan otomotif berbasis syariah, yang merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan, baik dari mobil baru, mobil bekas, dan motor baru. Nah, dengan cara mudah tentunya, serta angsuran yang tetap. Bank Syariah ini bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance atau MUA Syariah yang dapat mendorong peningkatan inklusi pembiayaan otomotif syariah Indonesia. Dan syarat ketentuannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan contoh pembiayaan motor ataupun simulasi bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan murabahah BSI Auto. Misalnya, nasabah ingin melakukan pembiayaan motor. Sebagai contoh dalam slide ini kita ada motor Suzuki Address standar dengan harga pokok yakni 18.255.000. Nah, di sini nasabah wajib membayar DP minimal 15% dari harga pokok.
yaitu sekitar 2.738.250.000. Nah, di bawah ini, di tabel di bawah ini juga dijelaskan pilihan skema pembayaran bagi nasabah yang ingin menyicil selama 12 bulan, 24 bulan maupun 36 bulan. Yang mana pembayaran pertama pada skema 12 bulan yakni 3.831.900.000 dan skema yang 24 bulan yakni 4.111.200.000 dan 36 bulan sebesar 4.357.600 dengan angsuran per bulannya 1.512.700.000 dan yang 24 bulan yakni 851.700.000 dan yang 36 bulan yakni sebesar 625.200.000. Di website BSI Auto juga terlampir margin per bulannya, yakni pada skema 12 bulan sebesar 30%, yang 24 bulan sebesar 28%, dan yang 36 bulan sebesar 26%. Jadi bagi yang ingin tertarik dengan pembiayaan murabah BSI Auto bisa langsung cek ke websitenya dan pilih sendiri beberapa DP-nya serta mau tipe motor apa. Juga di sini ada beberapa ketentuan kredit yang wajib dipatuhi oleh nasabah ya. Ada 6 poin. Mungkin ini bisa dibaca sendiri. Baiklah. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Nah, setelah kita mengetahui skema pembayaran untuk produk sepeda motor, sekarang kita akan membahas bagaimana sih skema untuk produk kendaraan roda 4. Jika misalnya ada sebuah kasus seperti ini, seorang pembeli ingin membeli sebuah Toyota Avanza dengan harga pokok senilai 187.600.000. Nah, maka pembeli itu harus menyerahkan uang DP sebesar 20% dari harga pokok, yaitu sebesar 37.520.000. Nah, dan selanjutnya untuk skema pembiayaan mobil itu sendiri bisa dilihat dari tabel ini, yang dimana untuk skema 12 bulan itu dikenakan pembayaran pertama sebesar Rp46.356.720 dengan margin 2,75%. Nah, sehingga pembeli harus membayar sebesar Rp12.850.000 untuk mengangsur mobil itu per bulannya. Begitu pula dengan skema 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, hingga 60 bulan. Nah, adapun ketentuan kredit yang bisa dilihat di sini sama seperti produk sepeda motor itu ya. Ini perhitungannya berlaku di Kota Jakarta. Mungkin untuk di daerah lain bisa dicari di websitenya BSI. Skema pembayaran angsuran pertama dibayarkan di belakang. Sudah termasuk asuransi total loss only. Total pembayaran pertama terdiri atas down payment atau DP bersih, biaya admin, provisi, biaya asuransi, dan biaya fidusia. Nah, yang terakhir perhitungan tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan-keunggulan apa saja yang terdapat pada kredit kendaraan BSI Auto ini. Jadi sama halnya dengan jenis KKB bank lain, BSI ini juga menghadirkan beberapa keunggulan dari BSI Auto. Di antaranya yaitu yang pertama, pricing yang kompetitif. Keunggulan pertama itu mengenai biaya. Harga kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan fasilitas BSI Auto ini memiliki harga yang murah serta angsuran yang tetap tiap bulannya hingga jatuh tempo. Yang kedua, persyaratan yang mudah dan cepat. Jadi BSI Auto ini dikenal bahwa persyaratan berupa dokumen-dokumennya itu sangat mudah serta serah terima kendaraan yang cepat. Kemudian yang ketiga ada jaringan rekanan yang luas.
Jadi hasil kerjasama antara Mandiri Utama Finance dengan BSI juga tentunya telah didukung oleh jaringan atau rekanan lebih dari 1.300 dealer dan showroom terpercaya di Indonesia. Jadi nasabah tidak perlu meragukan lagi mengenai kredit kendaraan bermotor BSI Auto ini. Yang terakhir yaitu cicilannya yang flat dan tidak terpengaruh dalam kondisi apapun. Jadi nasabah itu dijamin bahwa cicilannya tidak naik dan akan tetap sama hingga sampai jatuh tempo. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pembiayaan itu sendiri. Ada 8 langkah yang dimulai dengan pertama, terjadinya negosiasi dan persyaratan antara bank dengan nasabah, di mana semua harga dan ketentuan lainnya disepakati di sini. Yang kedua, nasabah harus melakukan walkout atau janji beli yang dibuat dalam sebuah kertas, di mana nasabah harus menyatakan benar-benar membeli motor tersebut. Dan yang ketiga, terjadi akad wakalah bil ujroh atau mewakilkan dengan upah. Dan di sini bank mewakilkan nasabah untuk membeli mobil ke dealer atau pemasok. Yang keempat, atau sebaliknya, terjadi akad wakalah bil ujroh atau mewakilkan dengan upah. Dan di sini nasabah yang mewakilkan bank untuk langsung membeli mobil ke dealer atau pemasok. Yang kelima, terjadinya transaksi jual beli antara bank dengan dealer atau pemasok. Yang selanjutnya terjadinya penandatanganan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Yang selanjutnya terjadinya akad wakalah bil ujroh, mewakilkan dengan upah. Dan di sini bank mewakilkan nasabah untuk menyerahkan mobil ke nasabah. Dan yang terakhir yaitu mobil dikirim ke oleh dealer untuk pemasok. Juga mobil dikirim oleh dealer atau pemasok juga bisa dikirim oleh bank itu sendiri. Dan terjadi pembayaran angsuran, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dari pembiayaan BSI Auto. Jadi di sini dapat dilihat ada 5 syarat dalam pembiayaan. Ada yang mengenai pekerjaan, selanjutnya ada yang usia, dan produk-produknya yang ingin dikreditkan. Jadi yang pertama itu ada pekerjaan sebagai pegawai tetap dalam masa kerjanya itu minimal 2 tahun. Yang kedua tuh sama seperti pegawai tetap, dokter juga harus minimal masa kerjanya itu selama 2 tahun. Selanjutnya yang ketiga itu khusus ASN, BUMN, BUMD, dan pegawai lembaga negara lainnya itu bisa mengajukan pembiayaan tanpa minimal masa kerja. Selanjutnya yang kelima itu minimal usia untuk proses pengajuannya itu adalah 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Dan bisa juga bisa mengajukan proses pengajuan itu jika sudah menikah atau untuk pembayarannya itu harus sebelum pensiun saat pembiayaan lunas. Selanjutnya itu yang kelima. Yang kelima itu berdasarkan jenis produknya itu. Kalau untuk mobil baru itu bisa selama 1-7 tahun. Kalau untuk motor baru dan mobil bekas itu bisa selama 1-4 tahun. Nah, pembiayaan mobil bekas ini dengan ketentuan usia maksimal 8 tahun pada saat pembiayaan jatuh. Baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai tabel murabahah. Di sini kita dapat melihat bahwa tabel murabahah yang kelompok kami dapatkan yaitu tabel pembiayaan implan BUMN Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Medan Setiabudi. Dalam tabel pembiayaan ini tertera nominal pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dan juga ada jangka waktu pembayaran per tahun atau per bulan sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada rata-rata tarif bunga per tahun atau rata-rata tarif bunga per bulan. Dan rata-rata tarif bunga per tahun atau per bulan ini disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati. Untuk perhitungan mengenai angsuran per bulannya, dapat kita lihat
di sini bahwa nominal kredit adalah sebesar 50 juta dan jangka waktu yang disepakati adalah 1 tahun atau selama 12 bulan. Jika jangka waktu yang disepakati adalah selama 1 tahun atau 12 bulan, maka akan dikenakan tarif bunga per tahun sebesar 5,78% atau sebesar 0,48% per bulannya. Jadi total angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp4.407.430. Jadi total pembayaran selama 12 bulan adalah Rp52.889.160. Dan jika jangka waktu yang disepakati adalah selama 2 tahun atau 24 tahun, maka akan dikenakan tarif bunga per tahun yaitu sebesar 5,65% atau sebesar 0,47%. Jadi angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp2.318.802. Dan jika ditotalkan selama 24 bulan, maka total yang akan dibayar adalah sebesar Rp55.651.248. Dan untuk angsuran-angsuran berikutnya disesuaikan dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati.